Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda, bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio di channel After Kitan Education. Halo ya bunda, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran rezekinya ya, dilancarkan usahanya, dilancarkan juga pekerjaannya ya, amin. Baik, kali ini saya akan membahas tips bagaimana cara memilih ya acara khitanan massal yang aman ya. Nah, kenapa harus saya bahas ini? Karena setiap tahun biasanya akan banyak event acara sunatan massal ya yang diadakan mungkin oleh ada PT yang mengadakan, ada pihak klinik atau ke pihak rumah sakit atau ke individu ya. Nah, jadi banyak sekali event-event bertajuk bakti sosial ya. Nah, sebenarnya sih acara ini sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali karena apa? Ini dapat memberikan manfaat yang luas khususnya kepada anak-anak yang kurang mampu ya, anak yatim dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, tapi di satu sisi ayah dan bunda harus tahu dulu ya bagaimana tips memilihnya. Karena apa? Di beberapa tahun belakangan ini kita juga banyak menerima konsultasi untuk melakukan khitan perbaikan, dan ternyata setelah kita tanya-tanya kepada orang tuanya tuh hampir dari 80% yang kita perbaikin itu pasca mengikuti khitanan massal. Nah, itu yang penting. Baik, saya akan memberikan tipsnya bagaimana ayah dan bunda memastikan jika acara khitanan massal itu memang bergaransi ya. Bergaransi itu dalam arti bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dari pertama mulai khitan sampai anak sembuh. Nah, itu penting sekali. Yang pertama, ayah dan bunda harus tahu dulu panitia penyelenggaranya dari mana. Nah, itu penting sekali. Panitia penyelenggaranya itu dari mana? Dari PT tadi atau dari rumah sakit atau dari klinik. Nah, itu penting sekali ya untuk ibaratnya kita tahu nanti bagaimana kita harus melaporkan kemana nanti ya apabila anak kita terjadi sesuatu. Nah, yang kedua adalah yang paling penting nih. Nah, jadi ayah dan bunda juga harus memastikan anak ayah dan bunda dikontrol sampai kondisinya pulih total. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, jadi sebelum mendaftarkan anaknya ke acara khitanan massal tersebut, ayah dan bunda tanyakan dulu. Nanti setelah khitan, anak saya mendapatkan obat atau tidak, dan apakah dikontrol sampai sembuh atau tidak. Nah, ini penting sekali. Nah, karena memang ada beberapa kejadian pasca khitan ternyata ada sedikit problem ya atau masalah. Contoh, darahnya tidak berhenti setelah khitan. Ada juga masalah yang kulitnya yang memang jahitannya tidak rapi ya, sehingga harus dirapikan. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi ayah dan bunda betul-betul pastikan dulu ya setelah khitan mendapatkan obat atau tidak dan dikontrol sampai sembuh atau tidak. Nah, itu bisa ditanyakan kepada panitianya sebelum acara. Nah, tujuannya apa? Biar ayah dan bunda juga tidak panik ya, karena memang untuk masalah khitan ini apalagi anak pertama, misalnya anak pertama itu memang kadang orang tua bisa panik ya dengan beberapa kondisi yang terjadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila terjadi perdarahan ya, apabila terjadi sesuatu pada anaknya ya. Nah, itu harus kita pastikan dulu ya kemana nanti akan perginya, kontrol ke klinik yang terdekat atau balik lagi ke tempat yang mengadakan. Nah, itu sangat penting sekali. Oke, tips yang ketiga adalah ayah dan bunda harus tahu dulu kuotanya berapa ya. Nah, di sini kuotanya kita lihat dulu. Apabila kuota yang disiapkan oleh panitia itu sekitar 150 orang, nah kita harus tahu dulu nanti dari 150 orang itu operator khitannya berapa orang. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, karena apa? Apabila kuota anaknya 100 orang atau 150 itu dibagi hanya 5 meja atau hanya menggunakan 5 operator, nah itu tentu akan mempengaruhi dari performa dari operator khitannya ya.
pasti nanti operator kitanya akan kecapean. Dan yang kedua, nanti akan terjadi kebut-kebutan ya, kebut-kebutan dalam melakukan tindakan kitan karena tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan jumlah dan tenaganya. Ya minimal apabila pesertanya 100 sampai 150 itu harus disiapkan sekitar 15 sampai 20 operator. Nah, agar apa? Agar mengerjakannya juga tenang ya. Kalau mengerjakannya juga tenang, insya Allah juga hasilnya juga akan bagus ya, akan terhindari dari komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ayah dan bunda bisa melihat ya riwayat dari penyelenggara ya. Biasanya untuk khitanan massal ini di beberapa IO atau di beberapa event itu ada yang memang sudah sering menyelenggarakan khitanan massal, dan ayah bunda juga lihat track recordnya. Apabila acaranya itu mungkin sudah yang kedua atau yang ketiga ataukah mungkin udah yang ke-10 kali melakukan acara khitanan massal, itu insya Allah sudah terpercaya ya, karena mungkin juga masyarakat juga sudah tahu kepada event organizer tersebut ya, atau suatu event tersebut memang sering melakukan khitanan massal dan ibaratnya minim komplain lah. Artinya apa? Artinya mungkin betul-betul dipersiapkan dari tim panitianya, dari tim operatornya, dan anak-anaknya pun dikontrol sampai sembuh. Nah, itu merupakan 4 tips bagaimana memilih acara khitanan massal yang aman ya ayah bunda. Nah, nanti boleh dikonsultasikan lagi bersama kita di After Khitan ya.